Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan topik pembahasan yaitu merger dan juga ekuisisi. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan nama saya Anita dengan NIM 069 dan juga rekan saya Julia Farah dengan NIM akhiran 005 dan selanjutnya yaitu Esti Kusuma Hining Tias dengan NIM akhiran 087 yang selanjutnya yaitu ada Firda Rahman Agasa dengan NIM akhiran 121, yang selanjutnya yaitu Saifullah Bagus Saputro dengan NIM akhiran 136, dan yang terakhir yaitu Agnes Monica dengan NIM 23056. Untuk pemaparan materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Merger merupakan proses di mana suatu perusahaan menyerap perusahaan lain. Ketika dua perusahaan melakukan merger, maka hanya akan tersisa satu perusahaan. Dalam sebagian besar kasus, perusahaan yang lebih besar akan tetap eksis dan mempertahankan nama serta status hukumnya. Sementara perusahaan yang lebih kecil akan menghentikan aktivitasnya atau dibubarkan secara entitas hukum. Perusahaan yang tetap eksis atau menerima merger disebut surviving firm atau pihak yang mengeluarkan saham. Sedangkan perusahaan yang berhenti dan dibubarkan atau perusahaan kecil itu tadi disebut merger firm. Dan akuisisi merujuk pada pengambilan atau takeover saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Ada 3 jenis akuisisi, yaitu yang pertama akuisisi horizontal, vertikal, dan konglomerasi. Horizontal terjadi antara dua perusahaan sejenis dengan tujuan memperluas pangsa pasar. Sedangkan vertikal melibatkan dua perusahaan yang memiliki hubungan dalam proses produksi atau perdagangan dan dengan tujuan menjaga kesinambungan proses produksi dan distribusi. Dan yang terakhir adalah akuisisi konglomerasi, adalah yang terjadi antara dua perusahaan yang tidak memiliki hubungan satu sama lain. Contohnya adalah yang melakukan merger dan akuisisi di Indonesia seperti PT Astra International, PT Unilever, yang dimana perusahaan konsumer yang aktif melakukan akuisisi merek dan perusahaan di industri F&B dan personal care. Perbandingan dan perbedaan dari akuisisi. Untuk kompensasi sendiri, dari segi merger tidak ada aset dari perusahaan yang saling menggabungkan yang digunakan membiayai transaksi merger, sedangkan pemegang saham perusahaan terakuisisi terima kompensasi dari perusahaan yang mengakuisisi sebagai harta atas saham yang dilepasnya. Untuk dari segi dilusi saham, terdapat penambahan saham yang diterbitkan pada perusahaan baru yang menyebabkan dilusi saham pada merger, sedangkan akuisisi penambahan saham tidak akan terjadi apabila usaha yang diakuisisi telah diterbitkan, sehingga tidak akan terjadi dilusi. Untuk dari segi manajemen, akan dibentuk manajemen perusahaan yang baru. Sedangkan dari segi akuisisi, manajemen perusahaan terakuisisi dialihkan ke perusahaan yang pengakuisisi sebagai pemegang kendali saham yang baru. Dari segi karyawan, menimbulkan dampak besar terhadap karyawan. Pada segi merger, untuk akuisisi sendiri, pengendalian perusahaan akan mengalami perubahan tanpa melibatkan aspek lain. Untuk perpindahan saham, terjadi perpindahan apabila hal tersebut berlangsung dalam hukum akibat tindakan merger. Sedangkan untuk akuisisi, perlunya peralihan hak saham karena adanya perpindahan saham terhadap perusahaan pengakuisisi. Untuk eksistensi asal, yang menggabungkan diri dan eksistensinya berpindah pada perusahaan yang baru. Sedangkan untuk yang akuisisi, adanya perubahan komposisi pemegang saham tanpa mengubah eksistensi perusahaan pengakuisisi dan perusahaan terakuisisi. Untuk selanjutnya yaitu pada motif dan juga tujuan mengapa perusahaan melakukan merger dan juga akuisisi. Pada prinsipnya terdapat dua motif yang mendorong sebuah perusahaan melakukan merger dan juga akuisisi, yaitu terdapat dua motif, yaitu motif ekonomi dan juga non-ekonomi. Motif ekonomi berkaitan dengan esensi tujuan perusahaan, yaitu untuk meningkatkan nilai perusahaan atau memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Di sisi lain, motif non-ekonomi adalah motif yang bukan didasarkan pada esensi tujuan perusahaan,
tetapi didasarkan pada keinginan subjektif atau ambisi pribadi pemilik atau manajemen perusahaan. Untuk motif dan tujuan mergernya sendiri, yaitu sebuah perusahaan memiliki motif dan tujuan ketika memutuskan untuk melakukan merger. Sebagai berikut alasannya yang utama, yaitu 1. Terdapat ekspansi pasar, yaitu memasuki pasar baru atau memperluas kehadiran wilayah yang sudah ada. Yang kedua, yaitu terdapat segmen pasar, di mana perusahaan bisa mengakses segmen pelanggan yang berbeda atau menargetkan demografi yang belum terjangkau. Yang ketiga, yaitu skala ekonomi, di mana mengurangi biaya operasional dengan memanfaatkan volume yang lebih besar dan menghilangkan redundansi. Yang keempat, yaitu terdapat efisiensi produksi, di mana hal ini untuk meningkatkan efisiensi dalam produksi dan juga distribusi melalui penggabungan fasilitas dan juga sumber daya. Yang kelima, yaitu terdapat diversifikasi produk dan juga layanan, di mana untuk memperluas portofolio atau produk atau layanan untuk mengurangi ketergantungan pada satu lini produk. Yang keenam, yaitu terdapat sinergi operasional, di mana suatu perusahaan menggabungkan keahlian dan sumber daya untuk menciptakan operasi yang lebih efisien. Yang selanjutnya, yaitu terdapat tujuan akuisisi dalam perusahaan, yaitu tujuannya untuk ekspansi atau perluasan perusahaan dengan mengambil alih perusahaan lain yang lebih kecil untuk menjadi satu dengan perusahaan tersebut. Contohnya yaitu kayak mengajak perusahaan yang di bawahnya untuk bekerja sama. Hal ini dilakukan agar perusahaan bisa memperluas pasarnya dengan cara ekspansi melalui perusahaan-perusahaan kecil yang tersebar. Selain itu, tujuan lain dari aktivitas akuisisi adalah untuk mengurangi persaingan. Motif akuisisi adalah niat untuk menumbuhkan sinergi dan juga semangat saing kedua perusahaan. Upaya perusahaan untuk melakukan diversifikasi dan juga peningkatan skala ekonomi perusahaan. Tak terkecuali di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara yang mempunyai jumlah akuisisi meningkat signifikan setiap tahunnya. Contoh konkret bagaimana merger dan akuisisi dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya. Yang pertama, dalam suatu perusahaan itu dapat meningkatkan sinergi operasional dan efisiensi perusahaan. Sinergi operasional dalam perusahaan dapat tercapai dan terlihat dengan jelas ketika perusahaan yang melakukan merger atau akuisisi bergerak di bidang bisnis yang sama. Begitupun dengan efisiensi perusahaan. Sebab kesamaan bidang dan bisnis tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki fungsi dan tenaga kerja yang tidak jauh berbeda pula, sehingga akan jauh lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu memperluas usaha atau bisnis perusahaan. Dengan merger atau akuisisi yang dilakukan, perusahaan dapat memperluas usaha atau bisnisnya ke berbagai daerah atau negara. Sebab dengan dilakukannya penggabungan ini mengartikan bahwa perusahaan tersebut melakukan ekspansi perusahaan, meningkatkan keterampilan manajemen atau teknologi. Perusahaan memutuskan untuk merger atau akuisisi karena masih merasa memiliki kekurangan, seperti dalam halnya manajemen atau teknologi. Maka dari itu, perusahaan memiliki kesempatan untuk melakukan merger atau akuisisi untuk saling melengkapi apa yang dirasa masih kurang tersebut. Selanjutnya itu mengurangi risiko yang terlalu parah atau kebangkrutan. Hal ini karena terjadinya penggabungan dua perusahaan, di mana ketika salah satu perusahaan mengalami penurunan, perusahaan tersebut tidak akan benar-benar terpuruk atau langsung bangkrut karena masih ada bidang usaha lain di perusahaan gabungan tersebut. Itu analisis faktor-faktor yang dapat mendorong perusahaan untuk melakukan merger dan akuisisi. Yang pertama, faktornya itu pertumbuhan dan diversifikasi, memperluas pangsa pasar dan jangkauan geografis, mendapatkan produk atau keahlian baru, teknologi,
meningkatkan diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko, sinergi, dan efisiensi. Pertama yaitu mencapai skala ekonomis dalam operasi, mengurangi biaya overhead dan duplikasi, meningkatkan kekuatan tawar-menawar dengan pemasok atau pelanggan. Selanjutnya itu alasan strategi. Pertama, menghilangkan pesaing atau memblokir pesaing potensial, memperoleh aset yang sulit didapatkan secara internal, mempercepat masuk ke pasar baru atau segmen bisnis. Selanjutnya yaitu dampak merger dan akuisisi. Itu dibagi menjadi dampak terhadap perusahaan, yaitu strategi bisnis dibagi menjadi dua, yaitu positif, memperluas portofolio produk layanan masuk ke pasar baru dan menghilangkan pesaing. Yang kedua negatif, fokus perusahaan bisa terpecah dan risiko kehilangan identitas atau keunikan perusahaan. Selanjutnya dampak terhadap industri inovasi. Ada yang pertama positif, penggabungan sumber daya dan pengetahuan dapat meningkatkan inovasi dan pengembangan produk. Yang kedua negatif, fokus pada integrasi dapat mengalihkan perhatian dan dari inovasi dan dominasi pasar oleh beberapa pemain besar dapat menghambat inovasi dari perusahaan kecil. Yang ketiga dampak terhadap karyawan, yaitu keamanan pekerjaan. Yang utama positif, peluang karir baru dan meningkatkan keterampilan melalui pelatihan dan penugasan baru. Yang kedua negatif, PHK, ketidakpastian pekerjaan dan penurunan moral karyawan karena restrukturisasi dan perubahan budaya perusahaan. Itu selanjutnya manfaat dan risiko merger dan akuisisi. Manfaat merger dan akuisisi itu ada ekspor pasar, yang utama geografis, masuk ke pasar baru atau memperkuat posisi di pasar yang sudah ada. Yang kedua, produk atau layanan, memperluas portofolio produk atau layanan, meningkatkan daya saing. Untuk risiko merger dan akuisisi, risiko reputasi. Yang pertama, reaksi pasar, tanggapan negatif dari pasar atau pemegang saham dapat merusak nilai perusahaan. Yang kedua, kepuasan pelanggan, potensi hilangnya pelanggan setia jika perusahaan pasca merger tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif terhadap perusahaan. Untuk dampak positif itu ada ekspansi pasar. Contohnya ketika Facebook mengakuisisi Instagram pada tahun 2012, Facebook memperluas jangkauannya ke penggunaan yang lebih mudah dan lebih mobile centric, yang meningkatkan pangsa pasar dan memperkuat posisi kompetitifnya di pasar media sosial. Untuk dampak negatifnya, monetisasi yang berlebihan. Setelah akuisisi ada peningkatan. Selanjutnya ini ada contoh merger dan akuisisi yang berhasil, di mana ada tahapan dan strategi dalam mengakuisisikan perusahaan dari studi kasus akuisisi Hikmah Grafik oleh PT Salmon, di mana ada faktor-faktor penyebabnya. Yang pertama itu terdirinya dari dua kegiatan besar, yaitu program transisi karena 1 tahun faktornya itu. Yang kedua itu adanya dukungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen utama, penerapan realistik organisasi yang tepat, adopting angle monitoring real time dan controlling yang kuat. Yang ketiga itu didukung dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen yang baik nantinya. Yang keempat itu menggunakan pendekatan bisnis model Canva, karena di PT ini menggunakan bisnis model Canva. Nah, yang kelima itu penerapan prinsip-prinsip manajemen yang baik dalam perusahaan tersebut. Yang keenam itu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap karyawan. Evaluasi ini akan membantu dalam mengidentifikasikan keahlian kompetensi masing-masing anggota tim nantinya. Yang ketujuh itu struktur organisasi yang efisien dan jelas nantinya, dimana nanti itu akan kayak memastikan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, menghilangkan tumpang tindih pekerjaan dan meningkatkan koordinasi antar anggota tim. Yang kedelapan itu membangun budaya kerja yang harmonis dalam antar tim nantinya. Nah,
Dalam kesimpulan studi kasus di atas ini, dari faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, adanya metode pelaksanaan akuisisi yang terdiri dari program transisi selama 1 tahun, di mana didukung dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen yang baik, yang terbukti efektif. Yang kedua itu merger dan akuisisinya yang dilakukan oleh PT Salman terdapat PT Hikmah Grafik dapat dikatakan berhasil. Oleh sebab itu, atau hal ini ditunjukkan oleh lancarnya proses integrasi penerapan manajemen yang baik dan hasil akhir berupa perusahaan yang kuat dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut nantinya. Untuk pelajaran yang dicapai itu, perencanaan yang realistik dan matang sangat penting dalam proses merger dan akuisisi. Dalam dokumen ini menunjukkan bahwa PT Salman melakukan perencanaan yang komprehensif melalui program transisi selama 1 tahun untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik seperti organisasi yang tepat, faktor financial, monitoring yang yakin, dan kontrol yang kuat, di mana hal ini tuh dapat mendukung keberhasilan proses integrasinya nantinya. Untuk selanjutnya yaitu adanya contoh akuisisi dan merger yang gagal, di mana jurnal yang saya ambil berjudul Analisis Kinerja Perusahaan Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi dengan studi kasus empiris pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 hingga 2017. Dengan faktor-faktor yang menyebabkan merger dan akuisisi gagal pada jurnal ini, yaitu yang pertama, kurang matangnya perencanaan proses integrasi operasional yang mengakibatkan tidak terencana dengan baik yang menghambat pencapaian sinergi dari merger dan juga akuisisi sendiri. Dan yang kedua yaitu tidak adanya komitmen manajemen dan karyawan untuk mendukung proses integrasi jangka panjang. Dan yang ketiga yaitu kurangnya sumber daya yang didedikasikan untuk mendukung proses integrasi yang membuat waktu lama. Untuk yang keempat yaitu tidak sejalannya budaya perusahaan yang diakuisisi dengan perusahaan yang pengakuisisi. Dan yang kelima yaitu kurangnya komunikasi dan edukasi kepada karyawan mengenai tujuan dan juga manfaat merger serta akuisisi. Dan yang keenam adanya tidak sesuaian jenis bisnis yang diakuisisi dengan bisnis inti perusahaan pengakuisisi. Untuk selanjutnya yaitu harga akuisisi yang terlalu mahal sehingga target keuangan sulit untuk dicapai. Dan yang kedelapan yaitu persaingan bisnis yang semakin kompleks pasca akuisisi sehingga sinergi sulit untuk dicapai. Dan yang kesembilan yaitu pengelolaan proses transisi yang kurang terencana dengan baik pasca penggabungan perusahaan. Dan yang ke-10 yaitu kurang optimalnya pemanfaatan aset dan sumber daya manusia pasca akuisisi. Dengan kesimpulan, merger dan akuisisi yang diteliti pada jurnal ini belum berhasil meningkatkan kinerja keuangan dan pasar perusahaan secara signifikan. Hal ini disebabkan belum tercapainya sinergi operasional dan keuangan, dan diperlukan waktu yang lebih lama untuk menilai pencapaian sinergi dan keberhasilan merger serta akuisisi. Dan pelajaran yang dapat kita ambil dari jurnal tersebut yaitu proses integrasi operasional harus dilakukan dengan matang dan membutuhkan komitmen jangka panjang untuk mencapai sinerginya. Selanjutnya itu tidak hanya skala ekonomi tetapi optimalisasi seluruh aspek bisnis perlu dilakukan pasca merger dan juga akuisisi, serta strategi jangka panjang dan sumber daya memadai diperlukan untuk mendukung integrasi, dan evaluasi kinerja harus multidimensi dan jangka panjang untuk menangkap pencapaian sinergi, serta dukungan manajemen dan karyawan sangat penting untuk keberhasilan integrasi, serta perlu mempertimbangkan budaya, bisnis, harga, serta persaingan industri target yang akan diakuisisi. Untuk kesimpulannya yaitu merger dan akuisisi memiliki potensi manfaat maupun resiko bagi sebuah perusahaan, karyawan, dan juga industri. Keberhasilan bergantung pada kemampuan mengintegrasikan dan juga memitigasi resiko yang timbul akibat integrasi bisnis tersebut. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.